77 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis Ma One Piece Chapter 1077. Ma One Piece Chapter 1077 mendapatkan judul Seharusnya Kau Menyadarinya Lebih Awal. Judul pada chapter kali ini merujuk pada kelakuan Baka dari Babang Zoro. Ma One Piece kembali melanjutkan cover story mengenai keluarga Germa Double Six yang saat ini sudah mencapai volume ke-32. Flashback dari organisasi Mets sudah berakhir, dibarengi dengan selesainya baku hantam antara Judge dan Caesar. Mereka sadar jika selama ini Dr. Vegapunk lah yang menjadi penghalang mereka yang sebenarnya. Apakah Caesar dan Judge akan beraliansi? Ini akan sangat menarik kok. Pasalnya Judge ahli dalam bidang perkeloningan, sedangkan Caesar ahli dalam bidang buah iblis buatan. Jika mereka benar-benar beraliansi, maka Judge dan Caesar dapat menciptakan pasukan cloning yang memiliki kekuatan buah iblis Zoan buatan. Ma One Piece Chapter 1077 diawali dengan memperlihatkan kondisi di pabrik yang merupakan tempat evakuasi dari para pekerja yang berada di area Pavilion Face. Sentomaru meminta kepada seluruh pekerja untuk segera pergi meninggalkan Pulau Egghead. Para pekerja menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi di Pulau Egghead. Mereka juga menanyakan mengapa pasukan pasifista Mark III disebarkan ke seluruh penjuru dari Pulau Egghead. Sentomaru diperlihatkan masih tak berdaya. Dia bersandar di dinding pabrik. Kemudian Sentomaru menceritakan jika pada suatu waktu terdapat sebuah pulau yang bernama Ohara. Dan dalam satu hari pulau itu berhasil dihilangkan dari peta dunia ini. Hal itu bisa terjadi karena mereka menentang pemerintah dunia. Selanjutnya narator memberikan sebuah recap mengenai Ohara untuk mengingatkan kembali para offler, terutama yang suka skip saat membaca. Ohara merupakan pulau yang memiliki perpustakaan buku-buku sejarah yang terbesar di dunia. Para sarjana dan warga di Pulau Ohara memutuskan untuk mengulik tentang batu poneglyph yang dilarang oleh pemerintah dunia. Semua orang yang berada di Pulau Ohara kehilangan nyawanya setelah terkena serangan dari angkatan laut, dan satu-satunya yang berhasil selamat adalah sesosok gadis kecil bernama Nico Robin. Sentomaru kembali melanjutkan wejangannya. Saat ini pemerintah dunia sedang mengincar nyawa dari Pak Tua Vegapunk, sang manusia terpintar di dunia. Itu artinya pemerintah dunia telah menimbang semua kemungkinan konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Dan akhirnya mereka sudah memutuskan untuk menghapus keberadaan Dr. Vegapunk dari dunia ini. Jika benar begitu, maka akan terjadi sebuah kejadian yang jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan kejadian di Pulau Ohara. Dan hal tersebut dapat terjadi kapanpun di Pulau Egghead. Sentomaru kemudian melihat ke arah Lapface. Dalam hatinya dia meminta Luffy untuk segera pergi menyelamatkan Dr. Vegapunk. Namun Sentomaru sadar jika sedang terjadi hal yang tidak beres di atas sana. Shin kemudian berpindah ke Lapface, tepatnya di ruang kontrol laboratorium yang berada di Menara A lantai 4. Pertarungan antara Luffy, Zoro, Lucci, dan Kaku melawan S-Hawk dan S-Bear masih terus berlanjut. Luffy merasa heran dengan para Seraphim yang masih terus bisa bertahan dari serangan-serangan yang telah mereka lancarkan. Kong Organ Hand Pistol Yellow Lotus. Luffy yang masih dalam mode gear keempatnya dan Rob Lucci yang masih berada dalam mode hybridnya kembali menyerang S-Bear. Tempest Kick Slaughter. Itu
Soryu. Yai. Si. Son. Sedangkan Zoro dan Kaku juga kembali menyerang S-Hawk secara bersamaan. Namun kedua Seraphim tersebut dapat kembali bangkit dengan sangat cepat setelah terkena serangan gabungan tersebut. Luffy dan Lucci diperlihatkan telah kembali ke wujud manusia normal. Namun Luffy terlihat sangat kesal saat mengetahui para Seraphim yang terus bangkit dengan sangat cepat, meskipun telah menerima serangan beberapa kali. Saking kesalnya Luffy, dia mensejajarkan kekuatan fisik dari Seraphim dengan sosok Kaido. Di sisi lain, Zoro mencoba untuk memakai sedikit otaknya. Setelah dipikir-pikir, Zoro merasa para Seraphim mirip seperti orang yang bernama King yang pernah dia lawan di Wano Kuni. Mendengar perkataan Zoro, Saka langsung bertanya apakah Kaido memiliki kru dari ras Lunarian. Zoro menjawab jika dia tak mengetahui berasal dari ras apa, bahkan nama asli dari King pun dia tak mengetahuinya. Saka kemudian berkata jika kemungkinan sosok yang dilawan oleh Zoro adalah Albert, subjek penelitian dari ras Lunarian yang melarikan diri dari Pang Hazard bersama dengan Kaido. Dan para Seraphim telah diperkuat dengan DNA dari ras Lunarian. Zoro lalu menginformasikan kelemahan dari ras Lunarian pada Luffy, Lucci, dan Kaku. Mereka harus memperhatikan api yang berada di punggung para Seraphim, karena serangan mereka hanya akan berdampak ketika api di punggung para Seraphim padam. Dan ketika api di punggung para Seraphim menyala, mereka nyaris tak terkalahkan. Zoro meminta maaf karena dia telah membuat semuanya membuang-buang tenaga untuk menyerang para Seraphim. Karena seharusnya dia menyadari tentang kelemahan para Seraphim lebih awal. Lucci tak mempermasalahkan kehilafan Zoro. Yang penting saat ini mereka sudah mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan para Seraphim. Zoro kemudian menjelaskan mengenai ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh King. Dia memiliki rambut putih, kulit gelap, sayap hitam, dan api di bagian punggungnya. Mendengar perkataan Zoro, Lucci, Luffy, dan Kaku langsung marah. Dan mereka secara bersamaan berkata, "Seharusnya kau bisa menyadarinya lebih cepat, Baka." Di sisi lain, Luffy melihat Saka yang berencana untuk pergi meninggalkan ruang kontrol dan menanyakan kemana si helm akan pergi. Saka menjawab jika dia sepertinya mengetahui di mana tempat dari Dr. Vegapunk asli saat ini berada. S-Hawk berencana menyerang menggunakan pedangnya, namun Zoro langsung bergegas untuk menahan ayunan pedang dari S-Hawk. Zoro tersenyum, dia berkata jika S-Hawk harus segera menyingkir dari hadapannya karena saat ini mereka sedang buru-buru. Sedangkan S-Hawk terlihat panik saat serangannya berhasil ditahan oleh Zoro. Zoro berkata jika dia harus cepat-cepat membereskan para Seraphim. Saat melawan King, Zoro harus menggunakan mode King of Hell, di mana pedangnya dilapisi dengan haki raja. Seharusnya Zoro akan menggunakannya juga untuk mengalahkan S-Hawk. Shin kemudian berpindah ke Menara A lantai 3, tempat di mana grup Nami berada. Diperlihatkan Nami yang mengeluarkan Zeus untuk membantunya melawan S-Hawk yang saat ini sedang berada di hadapannya. Nami meminta Zeus agar tak memandang S-Hawk sebagai sosok anak kecil. S-Hawk telah melukai Brook. Lalu dia juga telah membuat Edison sekarat, sehingga Nami menyimpulkan jika Seraphim adalah sebuah mesin pembunuh. Edison diperlihatkan sudah rusak parah dan hanya bisa mengerang kesakitan, sedangkan Brook terlihat rebahan di atas tanah. Nami kembali berkata jika S-Hawk tak menggemaskan sama sekali, dan dia sama sekali tak terlihat seperti anak kecil.
Namun Nami mengatakan hal tersebut sambil memejamkan matanya. Sepertinya di dalam hatinya, Nami masih tidak tega jika dia harus menyerang sesosok anak kecil. Zeus meyakinkan Nami agar dia tak perlu gentar dan tetaplah menutup matanya seperti itu. Zeus sudah berubah menjadi awan hitam. Dia meminta Nami untuk mendorongnya keluar dari Kelimatak dan menyerahkan semua sisanya pada dirinya. Raite! Zeus menyerang Esak menggunakan petir dan walhasil Esak pun gosong. Nami meminta maaf karena dia merasa sosok yang dia serang adalah Jinbei. Namun Esak langsung bangkit dan menggunakan kekuatan buah iblis Sui Sui no Mi-nya untuk menyelam di dalam tanah. Bedok mendengar suara dari Esak yang menyelam. Dia langsung bangkit dan meminta Nami untuk waspada. Karena sebentar lagi Esak pasti akan muncul dari bawah tempat Nami berpijak. Nami dan Zeus terkejut karena serangan mereka barusan tak berdampak pada Esak. Hal itu terjadi karena saat Zeus menyerang, api yang ada di punggung dari Esak sedang menyala, sehingga serangan tersebut tak berdampak sama sekali padanya. Esak tiba-tiba keluar dari dalam tanah dan muncul tepat di belakang Nami. Dia sudah siap untuk meremas badan mulus milik Nami. Di sisi lain, Brook sudah siap untuk mengeluarkan teknik berpedangnya. Namun terlihat ada sosok yang datang tak dijemput dan pulang tak diantar. Sanji berlari menuju ke arah Nami yang sebentar lagi akan diremas oleh Esak. Sanji lalu berkata, dalam peraturan pertama dalam Undang-Undang Dasar Sanjiland membuat Nami ketakutan akan mendapatkan hukuman mati. Dan berdasarkan peraturan nomor 9 dalam UUD Sanjiland membuat Nami berteriak akan mendapatkan hukuman Crooked Rare Strike. Sanji berhasil menendang Esak menggunakan kedua kakinya hingga dia terpental. Namun sayangnya ketika Sanji menendang Esak, api di punggungnya sedang menyala. Sanji langsung bergegas ke arah Nami dan menanyakan apakah terdapat bagian tubuh mulusnya yang terluka. Selain itu Sanji yang akan mengurus Esak sekarang, karena sebelumnya Sanji telah memperingatkan Esak untuk tidak membuat Nami celaka. Sanji lalu diperlihatkan mengeluarkan ekspresi wajah dengan ketawa jahat. Selain itu, jika kalian perhatikan dengan lebih seksama, alis Sanji berubah arah menjadi seperti saudara germanya yang lain. Itu artinya saat ini Sanji sedang masuk ke dalam mode germa, di mana kekuatan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya sedang bangkit. Sanji berkata dia tak peduli jika Esak saat ini berwujud sebagai sosok anak kecil nakal ataupun Jinbei, karena Sanji tetap akan memberikan hukuman mati padanya karena sudah mengganggu Nami. Mampukah Sanji mode germa mengalahkan Seraphim? Mengingat Sanji belum mengetahui kelemahan dari para Seraphim yang hanya bisa terkena dampak serangan ketika api di punggungnya padam. Shin kemudian berpindah ke Menara C lantai 3, tempat dari grupnya Usopp berada. Lilith kesal pada Snake yang telah mengubah York menjadi batu. Lilith lalu bersiap menembakkan bubble gun ke arah Snake yang juga bersiap untuk menyerang Lilith dengan cara berlari ke arahnya. Usopp sempat panik karena tembakan bubble gun dari Lilith tak berefek sama sekali. Namun selang beberapa saat, tiba-tiba Snake tersungkur di atas tanah ketika mendekati gelembung yang ditembakkan oleh Lilith. Snake pun terkejut dan Lilith pun menjelaskan jika gelembung tersebut dibuat dengan menggunakan energi dari lautan, sehingga efeknya akan mirip seperti batu laut. Jadi ketika pengguna buah iblis atau para Seraphim yang memiliki green blood di dalam tubuhnya akan melemah ketika bersinggungan dengan gelembung tersebut.
Usopp terlihat girang ketika mengetahui Lilith dapat melumpuhkan Snake. Di sisi lain, Franky berniat untuk membekukan Snake ketika dia sedang melemah. Namun ketika Franky mendekat, dia malah terkena tendangan dari Snake yang tak mau dipegang-pegang oleh Franky. Franky kaget karena efek gelembungnya ternyata sudah menghilang. Lilith berkata hal itu terjadi karena gelembungnya hanya berada dekat dengan Snake, sehingga dia tidak sepenuhnya melemah. Snake lalu memasang wajah kesal tapi terlihat sangat imut. Dia menembakkan laser beam ke arah grupnya Usopp. Namun dari belakang, Franky membawa gelembung tersebut dan akhirnya dia berhasil meletakkannya di atas tubuh Snake hingga dia tergeletak tak berdaya di atas tanah. Usopp sangat senang ketika Franky benar-benar dapat melumpuhkan Snake. Lilith pun girang karena bubble gun-nya benar-benar bermanfaat. Namun Snake merintih kesakitan dan mengeluarkan air mata. Melihat hal itu, Franky tak bisa menahan perasaannya. Dia meminta maaf dan tanpa sadar telah melepas gelembung tersebut dari badan milik Snake. Snake tak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung menendang Franky menggunakan teknik Perfume Farmer. Dan walhasil Franky perlahan berubah menjadi batu. Usopp langsung panik melihat Franky yang berubah menjadi batu dan berpikir jika Franky pasti sebentar lagi akan mati. Lilith kembali menembakkan bubble gun-nya ke arah Snake. Snake berhasil menghindarinya dan dia langsung memasang ekspresi wajah imut di depan Usopp dan Lilith. Mereka berdua terpesona melihat keimutan dari Snake. Snake langsung menggunakan teknik Mero untuk mengubah Lilith dan Usopp menjadi batu. Grup Usopp semuanya telah diubah menjadi batu oleh Snake. Namun pada chapter kali ini tidak diperlihatkan bagaimana nasib dari kepala Pythagoras. Kemudian satu-satunya cara untuk mengembalikan mereka semua menjadi normal hanya bisa dilakukan oleh Snake. Sehingga kru topi jerami yang lain jangan sampai menghancurkan Snake. Jika tidak, maka grup Usopp tak akan bisa lepas dari kutukan batu tersebut. Scene kemudian berpindah ke area bawah tanah yang tadinya digunakan sebagai laboratorium penelitian buah iblis yang saat ini sudah tidak terpakai. Sokka berjalan menuruni tangga. Para agen pemerintah menyadari jika ada seseorang yang datang. Dari dalam penjara, mereka bertanya, siapakah yang datang menghampiri mereka? Apakah dia adalah dalang dari semua ini? Dan para agen pemerintah tersebut meminta untuk dibebaskan. Sokka lalu menyadari jika tempat terbengkalai ini sudah dijadikan sebagai penjara. Dia juga kaget saat melihat para agen pemerintah yang selama 2 bulan terakhir ini datang ke Pulau Ekid ternyata disekap di ruangan ini. Sokka langsung berlari ketika mengetahui Stella alias Vegapunk asli juga berada di tempat ini. Dia bertanya-tanya siapakah yang telah melakukan semua hal ini, dan dia masih bersyukur karena Vegapunk masih hidup. Vegapunk lalu bertanya pada Sokka dengan siapa dia datang ke ruangan bawah tanah ini. Karena Vegapunk menyadari jika ada sosok lain yang berjalan menuruni tangga. Tiba-tiba diperlihatkan sebuah pistol yang sudah siap ditembakkan. Ternyata sosok misterius itu menembak Sokka dan tepat mengenai kepalanya. Vegapunk kaget saat melihatnya, begitupun para agen pemerintah yang kebingungan dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di tempat ini. Di sisi lain diperlihatkan banyak darah yang keluar dari kepala milik Sokka dan tak berselang lama terdengar suara orang yang berjalan menuruni tangga. Vegapunk terlihat sangat ketakutan dan terlihat mimik wajahnya mengisyaratkan jika dia tahu siapa yang sedang datang untuk menghampirinya. Makin kesini, makin kesana saja memang. Siapakah sosok di balik permainan kematian yang saat ini sedang terjadi di laboratorium? Jika mengacu dari perkataan Sokka pada One Piece chapter 1075, dia berkata jika salah satu cloningan Vegapunk lah
yang telah melakukan semua ini. Dari semua cloningan Dr. Vegapunk, hanya Atlas yang tidak diperlihatkan pada chapter kali ini. Dan hanya Atlas lah yang belum atau tidak diserang oleh para Seraphim. Posisi Atlas terakhir diperlihatkan di Menara A lantai 2, di mana posisinya paling dekat dengan ruang bawah tanah yang ada di Menara A. Apakah memang Atlaslah pengkhianatnya? Sana lurus, Suna dulu.